Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alena Azaria. Saya dari kelas MN23C dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, Prodi Manajemen. Di sini di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan untuk jawaban UAS saya, yaitu tentang analisis inovasi pada Telkom Indonesia dengan pendekatan Blue Ocean Strategy. Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama, kondisi nilai sebelum inovasi. Yang kedua, peluang diferensiasi. Yang ketiga, peta utilitas pembeli. Yang keempat, non-pelanggan. Dan yang kelima, kesimpulan. Oke, lanjut. Untuk poin 1 yaitu kondisi nilai sebelum inovasi. Nah, pada awalnya, Telkom Indonesia ini mengoperasikan layanan berbasis telekomunikasi tradisional seperti telepon rumah, internet kabel, dan layanan data. Pada saat itu, pasar telekomunikasi di Indonesia didominasi oleh beberapa pemain besar. Pesaing utama Telkom Indonesia dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan seperti Indosat, XL, dan Smartfren. Dan banyak layanan yang bersaing di segmen yang sama, seperti layanan internet dan telepon rumah. Nah, pelanggan merasa terjebak dalam persaingan harga yang ketat dengan pilihan layanan yang hampir serupa antar penyedia. Elemen yang penting bagi perusahaan di pasar ini adalah kualitas jaringan, kecepatan internet, harga yang kompetitif, dan paket layanan yang fleksibel. Poin kedua yaitu peluang diferensiasi. Dengan menerapkan Blue Ocean Strategy, Telkom Indonesia mencari cara untuk keluar dari persaingan yang ketat dengan menciptakan nilai baru di pasar yang belum dieksplorasi. Beberapa peluang diferensiasi yang ditemukan adalah yang pertama, eliminate atau menghilangkan. Telkom mengurangi ketergantungan pada layanan telepon rumah yang semakin tidak relevan bagi pelanggan urban. Yang kedua, reduce atau mengurangi. Menurunkan kompleksitas produk layanan yang menawarkan banyak pilihan sehingga pelanggan tidak kebingungan memilih paket yang sesuai. Yang ketiga, rise atau meningkatkan. Telkom meningkatkan kualitas layanan internet broadband dan mengembangkan teknologi 4G atau 5G yang lebih cepat serta memperkenalkan teknologi fiber optik yang menawarkan koneksi internet lebih cepat dan stabil. Selanjutnya yaitu create atau menciptakan. Telkom menciptakan layanan baru seperti IndiHome yang menggabungkan internet cepat, layanan TV kabel, dan telepon rumah dalam satu paket lengkap. Selain itu juga, Telkom mulai masuk ke pasar layanan digital melalui Telkomsel dengan berbagai produk vintage, streaming, dan layanan berbasis aplikasi. Yang ketiga, peta utilitas pembeli. Masalah yang belum terselesaikan di pasar adalah kebutuhan pelanggan akan layanan telekomunikasi yang lebih terintegrasi dan inovatif. Sebelum inovasi Telkom, banyak pelanggan yang merasa kesulitan dalam mencari layanan internet yang stabil, televisi yang beragam, serta telepon yang mudah dan murah. Oleh karena itu, Telkom juga berinovasi dengan menyediakan solusi satu paket lengkap yang memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dalam satu layanan. Selanjutnya yaitu non-pelanggan atau non-customer. Kelompok yang belum menjadi pelanggan potensial adalah mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, yang belum terjangkau oleh layanan broadband atau 4G. Telkom Indonesia berupaya untuk mengatasi hal ini dengan memperluas layanan internet di daerah-daerah tersebut. Selain itu, ada juga pelanggan yang selama ini tidak tertarik dengan paket layanan TV kabel atau telepon rumah, namun mereka lebih tertarik pada layanan digital atau streaming yang lebih fleksibel. Kesimpulannya adalah, kelebihan dari penerapan Blue Ocean Strategy oleh Telkom Indonesia adalah kemampuan untuk menciptakan diferensiasi melalui inovasi layanan terintegrasi dan pengembangan teknologi terbaru seperti fiber optik dan 5G. Telkom berhasil menciptakan pasar baru dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu paket yang tidak hanya memenuhi kebutuhan telekomunikasi, namun juga kebutuhan hiburan digital pelanggan.
Namun, kelemahannya adalah tantangan dalam jangkauan pelanggan di daerah-daerah terpencil dan menjaga kualitas layanan yang sangat bergantung pada infrastruktur yang terus diperbaharui. Potensi penerapan inovasi ini secara luas cukup besar karena Telkom Indonesia dapat terus mengembangkan teknologi dan layanan untuk lebih menjangkau berbagai segmen pasar, termasuk segmen digital yang semakin berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.